Nah, teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan ya, langsung aja ketik di komen ya, ketik di kolom komen ya, supaya saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Jadi pastinya banyak sekali pertanyaan ya kaitannya dengan zakat ini ya, supaya kita benar-benar bisa menyelesaikan zakat kita dengan baik ya. Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi teman-teman semuanya, untuk zakat itu kan terbagi dua ya. Zakat terbagi dua. Zakat jiwa dan zakat harta ya. Nah, ini yang disebut sebagai zakat fitrah ya. Yang ini disebut sebagai zakat mal ya. Nah, untuk zakat jiwa ya itu sudah ada ketentuannya dari MUI ya, dia 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter disesuaikan dengan barang yang biasanya teman-teman konsumsi untuk beras hariannya ya. Jadi beras hariannya. Silakan nanti kalau saya usul, bukan usul ya, pandangan saya untuk ya untuk zakat fitrah ya, saya keluarkan dulu yang zakat mal. Untuk zakat fitrah itu sebisa mungkin ya penunaiannya itu di masjid terdekat ya, di masjid terdekat. Jadi nggak usah kirim-kirim kemana, tapi ke masjid terdekat saja ya, karena itu harus dibagi habis sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Makanya misalnya nanti kalau seandainya nanti teman-teman misalnya ada rekening dari Khairul Razikin gitu ya, itu jangan ke sana kalau untuk penunaian zakat jiwa ya, karena nggak bisa terjamin untuk penyalurannya ya. Jadi Anda kan harus peduli juga terhadap penyaluran Anda gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti dibayarkan gitu ke lembaga tertentu, terus kemudian di salurkannya baru setelah Lebaran ya, jadi nggak sesuai gitu ya dengan ketetapannya. Jadi ketetapannya jiwa itu dia satu orang ya itu adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter gitu ya. Nanti silahkan juga itu ditanyakan ke masjid terdekat, dan itu tergantung ada berapa jiwa yang ada di rumah kita. Misalnya katakan yang ada di rumah kita itu suami istri anak 2 khadimat 1 misalnya ya. Jadi suami istri anak 2, kemudian khadimat atau ART 1, asisten rumah tangga, berarti 5 yang harus dibayarkan. Berarti 5 dikali gitu ya pembayaran berasnya itu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya, saya sangat-sangat menyarankan sekali ya. Oh ya, teman-teman kalau seandainya ada yang mau tanya ya, tolong tulis seperti ini ya. Jadi ada kata-kata tanya dulu ya. Tanya ya, tanya sehingga akhirnya nanti saya bisa search di kolom ya. Jadi yang tanya itu muncul di kolom. Tanya, saya pengangguran tapi punya emas dan dinar, zakat apa yang dikeluarkan? Ini pertama kali mau zakat nanti ya. Tentunya ya zakatnya adalah zakat emas ya, zakat emas. Nanti kita akan jelasin sebentar untuk zakat harta. So, clear ya, untuk zakat jiwa atau zakat fitrah itu tunaikan ke masjid terdekat ya, ke masjid atau yayasan terdekat ya. Bahkan ada yang sangat idealis ya, membawa berasnya sendiri gitu ya. Nah, jadi bisa juga karena sekarang ini ada kepanitiaannya. Kalau dulu kan nggak ada kepanitiaan, kalau sekarang ini ada kepanitiaan, Anda tinggal bayar beli beras di masjid tersebut. Jadi beli beras di masjid tersebut ya, sehingga akhirnya Anda bisa menunaikan di masjid itu ya. Jadi nggak perlu gotong-gotong gitu ya. Kalau mau gotong-gotong juga bagus banget ya, bagus banget ya kalau mau gotong-gotong. Oke, ini yang pertama ya, zakat zakat jiwa atau zakat fitrah. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke zakat mal ya. Nah, kalau untuk zakat mal ya, nah kita akan diskusi sama-sama yang lebih panjang diskusinya. Ini kaitannya dengan zakat
mal ini atau zakat harta ini ya. Pertanyaan kedua ini ya, apakah saya 2 kali zakat? Zakat jiwa dan zakat harta. Zakat iya betul ya. Jadi penunaiannya ini wajib dua-duanya. Ya. Jadi kalau untuk zakat fitrah ya, itu Anda punya uang, nggak punya uang gitu ya, kaya atau miskin gitu ya, kaya atau nggak kaya gitu, itu tetap wajib zakat fitrah. Karena itu kaitannya dengan bagaimana kita membersihkan jiwa kita ya, membersihkan jiwa kita. Jadi Anda wajib gitu ya. Nah, penunaiannya itu. Jadi zakat fitrah juga dibayar, zakat mal juga dibayar, dan zakat mal kan ada beberapa jenis. Contohnya misalnya si A ya, si A ini dia bekerja. Oke, dia bekerja. Kerja dapat gaji. Oke, kerja dapat gaji. Nah, maka ini kena zakat. Kena zakat. Jadi gajinya kena zakat. Nah, dari gajinya itu dia berhasil nabung. Oke, zakat harta dia dari nabung. Ternyata dia berhasil menabung. Maka nabungnya itu kena zakat lagi. Jadi ini zakat yang kedua, ya kan? Tadi yang zakat fitrah, kemudian ini zakat yang ketiga, jadi kena zakat lagi untuk yang nabung. Ya, tergantung nanti besarannya berapa. Kemudian dia ternyata ya kerja juga, tapi dia juga punya usaha gitu ya. Dia punya usaha. Ya, misalnya dia jualan jilbab ya, atau jualan sembako atau jualan apa gitu ya, maka dia kena zakat lagi. Ini zakat yang keempat. Oke, dari kerjanya dia kena zakat, dari nabungnya dia kena zakat, dari usahanya dia kena zakat, ya. Nah, tergantung sekarang apakah dia memenuhi nisab dan haul. Kan tadi sudah disampaikan sama Ustadz Ali ya, bahwa ada 3 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua nisabnya, haul. Nisab itu ukurannya. Jadi kalau nabung misalnya, ya, Pak Nas saya punya tabungan, berapa tabungannya? Tabungan saya Pak Nas itu ada 10 juta. Apakah kena zakat? Enggak kena zakat, ya kan? Pak Nas saya kerjanya gaji 2 juta. Apakah kena zakat? Enggak kena zakat, gitu. Pak Nas saya usaha ya jilbab. Oke, stok barangnya ada berapa banyak? Stok barang total sekitar 20 juta. Enggak kena zakat. Ya berarti dia nggak kena zakat dong. Gitu. Ya. Ya, apalagi kalau seandainya dia udah beli kafling di DWMR ya, Desa Wisata Magnet Rezeki, ternyata ya dia juga punya usaha pertanian. Ya, maka pertanian ini kena zakat yang ke-5, ya kan? Jadi dia si A ini maka dia kena zakat di banyak tempat kalau memenuhi nisabnya, ukurannya, ya. Kemudian memenuhi haulnya. Haul itu setelah satu tahun, ya. Oke, sambil saya baca pertanyaan ya. Tanya, kalau zakat fitrah dibagikannya setelah Idul Fitri bolehkah? Enggak boleh. Karena orang yang akan dibagi zakat pulang kampung atau banyaknya zakat sehingga belum dapat disalurkan. Tidak boleh. Zakat fitrah harus dibagi habis sebelum pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Oke? Jadi zakat fitrah harus selesai dibayar. Makanya hati-hati ini ya, Anda harus membayarkan di masjid-masjid terdekat. Oke? Berikutnya tanya, saya punya uang, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, uang itu masuknya kategori apa? Kalau dia kategorinya adalah kategori tabungan, maka kategori tabungan yang memenuhi tabungan yang kena zakat itu yang sudah lebih daripada 85 gram emas. Oke? Kalau nabung maka dia 85 gram emas. Gitu kan? Berarti kalau udah lebih dari 85 gram emas, ya, sekarang 1 gram berapa sih? 1 gram itu sekitar 800.000 gitu ya. Berarti kalau 85 gram dikali 800.000 sekitar 65 juta gitu ya. Nah, maka kalau seandainya punya uangnya kurang dari 65 juta, itu nggak kena zakat. Tapi kalau uangnya lebih daripada 65 juta, berarti kena zakat.
Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu tadi saya jawab ya. Jadi saya punya uang. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jadi sebelum bagaimananya, Anda masuk kategori yang mana? Jadi ini kerja, itu zakat penghasilan, nabung, zakat tabungan, emas dan perak, usaha, zakat perniagaan, pertanian, ya, zakat pertanian, ya. Yang paling banyak biasanya cuma 4 ini ya. Walaupun ada 2 lagi ya. Ada zakat tambang ya. Kemudian zakat harta karun, tapi itu biasanya di Indonesia kita nggak seperti itu ya. Tanya, tanah, rumah, gimana zakatnya Pak Nas? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, ya, tanah, ya, tanah yang tidak diproduktifkan, tanah nganggur, oke, tanah investasi, oke, tanah nganggur, tanah tuh ada beberapa jenis. Satu, tanah nganggur, ya kan? Tanah investasi, kemudian tanah produktif. Oke ya, jadi tanah tuh ada 3 jenis. Tanah yang nganggur, tanah investasi, tanah yang produktif. Yang mana yang kena zakat? Yang kena zakat yang ini. Yang produktif. Jadi kalau seandainya di atas tanah itu dibuat usaha apa? Ya, di atas tanah itu, apa usaha dagang atau usaha pertanian, baru dia kena. Itu pun ada nih nisabnya. Bisa dipahami ya? Gitu ya. Terus kalau investasi tanah itu baru kena zakat kalau dijual. Artinya panen. Ya kan? Jadi setelah panen gitu kan. Artinya panen itu ya pada saat si tanah itu dijual, ya. Jadi dulu tahun 2000 gitu ya, beli tanah harganya 500.000 gitu ya. Terus kemudian sekarang tahun 2021 tanahnya udah harga 5 juta. Ada 100 meter, berarti 500 juta. Dulu belinya cuma 500.000 kali 100 berarti cuma 50 juta dulu. Sekarang udah 500 juta naik gitu ya. Nah, maka pada saat, jadi kalau tanah investasi, pada saat dia terjual gitu ya, baru dizakatkan, dikalikan 2,5% gitu untuk tanah. Nah, kalau nganggur berarti nggak kena zakat, ya, karena nganggur, ya, tanahnya nganggur, nggak ada hasilnya, ya udah, nanti kalau pada saat itu dia dijual baru kemudian kena, ya. Kayak tadi ada yang nanya, Pak Nas, saya tuh usahanya usaha properti gitu kan, usaha properti kan tanah, kemudian bangunan di atasnya, tapi belum laku, udah lama nih nggak laku, 3 tahun gitu kan, udah dibangun nggak laku-laku, apakah saya itu masuknya zakat perdagangan? Ya, itu masuknya zakat investasi gitu. Jadi kalau zakat investasi itu seperti orang panen. Panen itu adalah pada saat dia panen, ya, pada saat dia panen ya baru dibayarkan gitu ya. Ya kalau nggak panen nggak dibayarkan. Kalau untuk produktif, hasilnya yang dizakatkan, hasil dari tanah tersebut. Oke? Nah, kalau rumah yang dimiliki sendiri. Rumah itu kan ada 2, rumah yang ditempati, ada rumah yang disewakan. Oke? Nah, rumah yang ditempati tidak kena zakat. Ya, kendaraan, rumah, perhiasan yang dipakai itu nggak ada yang kena zakat. Oke? Yang kena zakat itu adalah yang diproduktifkan. Nah, sekarang ketika diproduktifkan, disewakan, tanyakan dulu apakah hasilnya sudah memenuhi nisab gitu. Kalau belum memenuhi nisab, yaitu sebesar 653 kilogram beras gitu ya, itu setahun gitu ya, itu maka dia tidak perlu misalnya nih kayak orang-orang Betawi ya di Jakarta gitu ya, dia punya kontrakan 2 pintu 3 pintu gitu kan, itu nggak kena zakat, itu paling cuma penghasilan 4 juta gitu ya, 4 juta kalau dikali 12 48 juta ya. Tapi kalau seandainya 5 juta ya dikali 12 udah kena tuh. 6 juta deh, 6 juta tuh udah kena. Nah, oke, itu ya. Jadi kalau rumah itu kalau yang ditempati enggak, yang disewakan yang kena. Kemudian tanah yang nganggur investasi ya. Oke ya. Berikutnya,
Kalau di rumah ada ART, tadi Pak Nas bilang dihitung termasuk dibayarkan yang punya rumah. ART-nya nggak usah zakat fitrah sendiri, Pak. Iya, kalau seandainya udah dibayarkan sama majikannya, si mbaknya nggak perlu bayar, ya. Tapi kalau seandainya majikannya belum bayarin, maka si yang bersangkutan wajib bayar, ya. Tapi kita masa iya sih ART kita nggak kita bayarin? Oke, berikutnya untuk asisten rumah tangga yang tidak tidur di rumah, apa menjadi tanggungan kita atau bukan, Pak Nas? Ya, sebenarnya enggak, ya. Jadi yang menjadi tanggungan itu adalah yang dia ada di rumah, ya, yang sehari-hari hidup bersama dengan kita. Berikutnya, ya, jika mau menghitung zakat perdagangan gimana, Pak Nas? Jika ada amanah gimana? Dan jika tidak ada amanah gimana? Ya, terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Yuk kita masuk ke zakat perdagangan, ya. Oke, zakat perdagangan atau usaha, ya. Atau usaha. Maaf ya, saya nulisnya cepat-cepat aja supaya bisa banyak yang terjawab. Yang di sini ya, si A misalnya dia udah kerja juga, nabung juga, usaha juga. Nah, pas usaha, maka yang harus dihitung adalah ya stok barang dikurangi amanah. Ya, jadi stok barang berapa? Jadi nanti Anda harus yang namanya pedagang itu Anda harus tahu stok barang. Ini stok barang yang berputar tiap hari, bukan investasi ya. Kalau investasi beda lagi hitungannya. Tapi kalau seandainya dia berputar, jualan jilbab, jualan sembako, jualan dinar, ya, jualan dinar ya, jualan emas gitu. Terus kemudian jualan apa gitu. Nah, maka itu berputar terus, jualan kurma gitu. Nah, itu karena dia berputar terus, maka Anda harus namanya stock opnam dulu, ya. Berhentiin, jangan dijual dulu satu hari, kita hitung barangnya, ya. Kemudian total, kemudian dikurangi amanahnya, ya, dikurangi amanah, dikurangi hutang. Maka di situ nanti akan ada namanya net stock. Oke, nah sekarang kalau net stoknya itu lebih daripada 85 gram emas, maka dia memenuhi haul, memenuhi nisab setelah 1 tahun gitu ya, maka dia dizakatkan langsung net stok kali 2,5%. Udah gitu doang, sederhana ya. Makanya kalau seandainya Anda punya stok barang nggak punya amanah, ya udah langsung stok barangnya langsung dikali 2,5%. Tapi kalau masih ada amanah, itu dia dikurangi amanahnya terlebih dahulu. Oke, jadi kalau seandainya stok barangnya 200 juta, oke, misalnya nih, stok barang 200 juta, ternyata masih punya amanah 100 juta, berarti dia net stoknya adalah 100 juta, ya udah ini kena zakat, kali 2,5%, kan sudah lebih daripada 65 juta, ya, sudah lebih daripada 65 juta, berarti 100 juta dikali 2,5%, berarti 2,5 juta yang zakatkan. Oke, terus tanya, apa hukumnya kalau bayar zakat nitip sama orang lain? Boleh, ya, boleh. Nitip zakat sama orang lain boleh banget, bahkan kalau bisa itu ke yayasan, dan sebisa mungkin kalau di Indonesia sudah ada peraturannya, itu harus dia terdaftar di Basnas, ya, terdaftar di Basnas, ya. Jadi kalau bisa, kalau mau nitip orang, ya, tanya dulu, ya, jangan atas nama pribadi, ya. Jadi kalau untuk zakat itu jangan atas nama pribadi, misalnya ada, ya, saya juga nggak bisa ngelarang sih, nggak bisa ngelarang gitu ya. Misalnya ada kiai di satu desa, satu kampung gitu kan, dia mengelola, ya boleh-boleh aja gitu. Ya silahkan ya, menurut saya oke-oke aja. Tapi kalau seandainya Anda mau teratur, ya, itu pakai Basnas, ya, pakai Basnas. Alhamdulillah sejak 2017 kami Yayasan Khairul Razikin itu sudah terdaftar menjadi kepanjangan tangan dari Basnas sejak 2017. Nah, jadi untuk Basnas itu gimana? Misalnya nih, Yayasan Khairul Razikin, ya, Yayasan Khairul Razikin, dia adalah bermitra dengan Basnas. Nah, maka ini muzaki, ya, muzaki. Nah, muzaki misalnya Bapak Ibu muzaki, kemudian masukkan zakatnya ke YKR, ya, katakan masuk 10 juta, ya. Terus gimana tuh YKR? YKR wajib kasih 100% ke Basnas, ya.
Jadi kita setor, jadi kita cuma numpang lewat doang gitu ya. Jadi ada uang 10 juta, lempar lagi, ada uang 10 juta, lempar lagi. Gitu aja ya. Kita tugasnya memang cuma begitu, dan begitu peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia ya. Jadi uangnya kita tampung doang ya sebentar, kemudian kita setor lagi 100%. Nah, nanti Basnas itu akan kasih kepada kita namanya amil. Kan ada 8 orang yang mendapatkan bagian dari zakat ya, al fuqara wal masakin wal amilin ya. Jadi orang fakir, orang miskin, kemudian amil ya, dia dapat 12,5% dari uang yang disetorkan. Jadi dari 10 juta kita dikasih lagi 12,5% untuk gitu ya, sebagai administrasi yayasan tersebut ya. Jadi itu udah jamak. Nah, sambil nanti karena kita punya pesantren, kita ngajuin proposal ke Basnas. Basnas ya, Basnas, ini kita punya guru sekian, ada 6 guru, 7 guru, kemudian kita punya anak santri 70 gitu ya. Nah, ini kita ngajukan ke Basnas. Nah, kalau Basnas dananya cukup, kita dikasih lagi untuk ya penempatan, bahasanya itu fisabilillah ya. Jadi penempatan fisabilillah, jadi nanti dipos-poskan oleh Basnas. Teratur bagus banget kok. Jadi Basnas itu udah rapi banget, bagus banget. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menyalurkannya ke yayasan-yayasan yang nggak ke YKR juga nggak apa-apa ya, bisa ke lembaga-lembaga yang sudah Basnas ya bekerja sama, misalnya kayak Dompet Duafa, Zakat Sukses, apalagi ya. Jadi banyak yang dia sudah bekerja sama dengan Basnas. Alhamdulillah YKR sudah. Oke. Berikutnya, oh ya, terus apakah kalau seandainya kita menyalurkan sendiri boleh? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Oke. Tanya Pak Nas saya ada di luar negeri. Zakatnya biasanya di sini ada dikumpuli uangnya sebelum Idul Fitri terus langsung dikirim ke Indo. Dan di kampung juga zakat. Jadi 2 kali zakat itu mana yang afdol? Ya. Ya, salah satunya jadinya sedekah. Ya, jadi salah satunya jadinya sedekah. Nah, kalau Anda mau bersedekah begitu nggak apa-apa juga ya. Jadi artinya takut ya, seandainya nggak terpenuhi, ya udah saya pakai 2 lembaga deh gitu kan. Seperti itu ya. Jadi misalnya nih ada satu lembaga yang benar-benar tercapai tuh penyalurannya tuh sebelum Idul Fitri gitu ya. Kita dapat pahala pahalanya ya. Yang satunya tersalurkannya setelah Idul Fitri, yang dosa si amilnya. Ya, kenapa kok disalurkannya habis Idul Fitri? Itu dosa tuh, ya. Nah, itu udah urusan dia sama Allah. Urusan kita, gitu kan. Akhirnya, ya kalau memang niat kita kuat, Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Tapi kalau seandainya kita ada 2 ini nih, gitu ya, yang satu dihitung sebagai sedekah. Tanya Pak Nas, apa boleh zakat untuk anak saya langsung ke guru ngajinya anak saya, bukan ke masjid? Ya, untuk zakat mal sawah dan kontrakan bagaimana ya? Tadi zakat mal dan kontrakan, sawah tadi saya udah sampaikan ya. Sawah itu yang dizakatkan tuh panennya 653 kg beras ya. Itu yang dizakatkan, oke? Kemudian 653 gram emas. Nanti saya bukan emas, beras. Nanti saya posting di Telegram ya, ketentuan-ketentuannya supaya Anda lebih mudah gitu ya. Kalau nyalurkan langsung ke guru ngaji boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja langsung ke guru ngaji anak saya, itu boleh, dibolehkan ya. Nanti mungkin Anda bagi-bagi, ada yang ke keluarga terdekat ya, namanya kaum kerabat. Kaum kerabat ada yatim, duafa, sepupu kita yang nggak sanggup ya, dan seterusnya. Itu Anda bisa salurkan, katakanlah itu 20%. Kemudian Anda bisa kasih 20-30% kepada orang-orang yang dekat dengan Anda gitu ya, para guru-guru, ustadz dan segala macam, itu boleh juga ya. Terus kemudian mungkin sisanya 50%-nya itu ke lembaga. Jadi Anda bisa nyalurkannya begitu. Tanya Pak Nas, apakah masjid berhak menerima zakat Pak Nas? Enggak bisa ya. Jadi masjid itu tidak bisa, tergantung ya, masjidnya masjid apanya nih. Kalau masjid untuk pembangunannya dia bukan dana zakat, tapi dana sedekah, dana wakaf, dan dana infak ya, dana pembangunan itu boleh, tapi bukan dana zakat. Kalau dana zakat itu ke person ya, misalnya ke marbotnya gitu, ke imamnya gitu ya. Jadi bukan ke masjidnya, tapi ke person.
Berapa penghasilan minimal untuk zakat Pak Nas? Gaji suami sebulan 4 juta per bulan. Dan apakah ada zakat untuk dinar dan emas perhiasan tapi belum mencapai 85 gram emas? Jadi kalau melihat pertanyaan Anda tidak masuk dalam kategori orang yang berzakat. Oke? Jadi yang tadi saya bilang di sini yang A ya, kerja Anda gajinya 4 juta. Oke. 4 juta enggak termasuk ya. Itu minimal 6 jutaan. Kemudian untuk nabung belum mencapai 85, katakanlah udah 30 juta gitu kan nabungnya. Ini enggak masuk gitu ya. Jadi nah, yuk kita masuk ke sini yuk, ke kalkulator zakat, perhitungan zakat ya. Jadi Anda nanti langsung aja ke browser, ketik aja kalkulator. Ini termasuk salah satu yang saya rekomendasikan Anda pakai zakat sukses ini boleh. Ini kalkulator perhitungan zakat. Oke ya. Jadi kan ada 6 nih ya. Zakat penghasilan, zakat tabungan, zakat emas, zakat perak. Zakat perak sama emas sebenarnya sama. Zakat perdagangan dan zakat pertanian. Di sini kenapa nggak ada zakat itu apa namanya? Pertambangan, terus kemudian zakat zakat tambang sama zakat harta karun ya, karena memang nggak populer ya. Yang populer ya 6 ini ya. Nah, yuk kita masukin ke zakat penghasilan. Kita klik ya. Klik zakat penghasilan. Jadi ini saya masuk zakat penghasilan, langsung diklik, tuliskan nominal. Tadi Ibu jawab apa namanya? Pertanyaannya adalah 4 juta. 4 juta ya. 4 juta di enter ya, terus kemudian nah, jawabannya tidak wajib zakat, jumlah zakat penghasilan per bulan 0. Oke, jadi untuk yang bertanya tadi langsung masuk ke kalkulator zakat. Katakan misalnya nih saya masukin angka 10 juta. Enter. Nah, langsung beda tuh ya, langsung di sini kelihatan ya 250.000 per bulan. Berarti kalau seandainya Anda mau bayar per tahun tinggal dikali 12. Berarti kan 500 kali 6, 3 juta ya, yang perlu dibayarkan selama 1 tahun. Keren kan? Jadi gampang gitu ya. Apalagi kalau sini langsung klik donasi ya, donasi gitu, langsung masuk gitu ya, langsung ke data donasi. Langsung masuk ke zakat sukses. Boleh ke zakat sukses boleh gitu ya, ke YKR boleh. Nanti YKR saya kasih tahu apa namanya rekeningnya ya. Oh, kalau seandainya ada yang mau ke rekeningnya YKR ini. Ya, ini rekening zakatnya Khairul Razikin. Ini sekali lagi ini 100% kita langsung berikan ke Baznas ya. Jadi 100% kita langsung salurkan ke Baznas. Oke, itu tadi ya. Jadi zakat penghasilan Anda tinggal klik ya. Jadi kalau Anda berarti tiap bulan menghasilkan sebagai dokter, pengacara, terus kemudian apalagi PNS gitu ya. Nah, itu Anda tinggal klik di situ. Nah, sekarang kita masuk zakat tabungan. Klik zakat tabungan. Saldo tabungannya berapa? Ya, katakan saldo tabungan itu 80 juta. Ya, enter ya. Harga emas saat ini katakan ya misalnya nih harga emas udah nggak bisa diubah. Di harga emas saat ini 900. Berarti nisabnya itu maka Anda wajib membayar zakat tabungan. Berapa besarnya? 2 juta. Ya, jadi langsung nih ya kelihatan di sini langsung Anda harus bayar. Oh, berarti saya termasuk wajib zakat gitu ya. Nah, maka ini Anda ya harus bayar sebesar ya 2 juta rupiah. Oke ya, 2 juta ya. Boleh dibayarkan ke zakat sukses, boleh ke YKR sini ya, ke sini boleh ya. Oke, itu tadi zakat tabungan ya. Zakat. Sekarang kita masuk ke zakat emas ya. Klik zakat emas. Nah, tuliskan nominalnya ya. Misalnya kita ada berapa gram. Ya, di sini jumlah emas yang dimiliki dalam gram. Ya, jadi ini satuannya gram bukan dinar ya. Katakanlah misalnya kita punya 80 gram emas ya. Maka dia tidak wajib zakat ya. Jadi tidak wajib zakat. Oke. Tapi kalau seandainya kita masukkan yang lain nih, misalnya kita masukkannya 100 gram. Ternyata ya itu ya dia wajib zakat besarnya 2.355.000. Nah, makin nanti Anda dari zakat penghasilan berapa, dari zakat tabungan berapa, dari zakat emas berapa. Oke ya. Kemudian sekarang kita masuk ke zakat perak ya. Zakat perak. Misalnya klik ya, saya zakat perak.
Misalnya di sini tulis nominalnya sekitar saya punya 1000 nih, 1000 gram ya, atau 1 kilonya 1 kilo perak, maka dia wajib membayar zakat jumlahnya 205.000 rupiah. Oke, 205.000 1 kilogram perak. Zakat perdagangan ya, kita masuk tadi, sekarang ini kita masuk ke zakat perdagangan. Klik zakat perdagangan ya, tulis modal yang diputar selama 1 tahun, keuntungannya piutang dagang ya. Nah di sini lebih lengkap ya. Kalau tadi cuma stok dikurangi ya, stok dikurangi. Nah kan sebenarnya stok itu kan stok yang ada di apa namanya, toko sama piutang sebenarnya kan. Jadi stok tambah piutang ya kan, dikurangi gitu. Ya oke, sekarang misalnya dikatakan modal yang diputar katakanlah misalnya 200 juta. Oke, kemudian keuntungan selama 1 tahun ya lebih kurangnya 30 ya 50 juta deh. Ya, 50 juta. Nah, terus kemudian masih ada piutang, masih ada orang yang belum bayar sama kita gitu kan. Berapa banyak sih piutang kita? Ada 100 juta. Ini piutangnya piutang yang receivable ya, artinya bisa bisa ditagih. Kalau yang nggak ditagih ya jangan tulis lagi ya. Nah, sekarang jumlah utangnya. Ya, kita punya amanah berapa? Katakanlah amanah kita 150 juta. Langsung masuk. Nah, ternyata dia jawabannya wajib bayar zakat perdagangan, jumlah zakatnya 5 juta rupiah. Nah, Anda tinggal tambahin tuh tadi tuh. 5 juta zakat perdagangan, 250.000 zakat perak, kemudian 2 juta zakat emas gitu ya. Terus kemudian ternyata penghasilan Anda belum masuk, akhirnya Anda nggak perlu bayar zakat penghasilan. Begitu ya? Nah, seru kan? Oke, sekarang zakat pertanian ya. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian kita klik di sini. Nah, di sini panen ya. Tulis misalnya katakanlah panen itu kita bisa dapat panen nih 300 juta. Gitu ya. 300 juta sekali panen. Jadi dan dia dibayarkannya jangan nunggu Ramadan, pada saat panen gitu ya. Jadi kalau pada saat panen baru dibayarkan. Oke, jenis pengairannya apa? Pengairannya tuh irigasi kita gitu ya. Oke, berarti ya langsung dia wajib membayar zakat. Jumlah zakat pertaniannya adalah 15 juta rupiah. Jadi pada saat panen langsung dikeluarkan 15 juta rupiah. Oke ya. Nah, jadi enak banget ini ya, sebenarnya Anda udah nggak perlu nanya-nanya lebih detail lagi. Di sini udah ada kalkulatornya. Tadi Ustadz Ali Murtado juga sudah jelaskan tentang kalkulator perhitungan zakat ini ya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan lagi. Ustadz, saya ada 4 orang anggota keluarga. Saya suami, 2 anak, posisi Surabaya. 1 anak saya di Banyuwangi, sedang magang soal. Bolehkah anak saya dizakatkan eyangnya di Banyuwangi atau dibayar di Surabaya saja atau oleh ortunya, yaitu kami? Ya udah, ortunya aja. Ya, ortunya aja. Ya, jadi nanti anak yang di Banyuwangi itu gitu kan, ya bilang aja sama eyangnya bahwa untuk zakat udah dibayarin gitu ya. Untuk zakat fitrah ya, zakat fitrah. Kemudian tanya Pak Nas, kalau rumah apartemen, ruko, kendaraan sama kena zakat, apakah bayar sekali atau setiap tahun bayarnya? Ya, itu masuknya kemana? Masuknya ke, jadi kalau itu berarti zakat perdagangan. Oke ya. Jadi itu masuknya ke zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan itu ya yang dizakatkan adalah hasilnya, bukan asetnya. Oke? Jadi kalau seandainya Anda punya aset diproduktifkan gitu ya, nah bisa nggak kena zakat. Tapi kalau seandainya dianggurin ya, nanti ya berarti bisa kena zakat ya. Oh, kalau dianggurin enggak ya? Dianggurin enggak juga. Oh sorry, kok muncul 2 ini. Oke, ya. Berikutnya, tanya itu nisabnya masing-masing zakat atau dijumlahkan masing-masing. Masing-masing. Jadi masing-masing zakat itu ada kelas-kelasnya gitu loh. Jadi nggak langsung digombreng deh gitu kan. Ini karena ini enggak. Jadi penghasilan berapa zakatnya dikeluarin, emas zakatnya berapa dikeluarin, tabungan zakatnya berapa. Tapi kalau tabungan dan emas bisa digabung. Tabungan dan emas itu bisa digabung. Tabungan emas perak itu sebenarnya bisa digabung ya.
tabungan emas, perak gitu. Langsung semuanya dikonversi ke rupiah gitu ya, terus kemudian digabung. Ya, makasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, berikutnya bagaimana kalau gaji bulanannya 3 juta itu harus zakat berapa? Nggak kena zakat, oke? 3 juta. Berikutnya, pertanyaan zakat gaji nisabnya berapa yang sudah wajib zakat? Sekitar, coba ya kita lihat zakat penghasilan, itu 5.240.000. Jadi kalau 5.250.000 dia udah kena zakat nih, ya. Nah, itu besarannya segitu. Oke. Jadi kan ukurannya itu minimal segini, 5.240.000, ya kan? Kita nih 5.250.000 penghasilan per bulan. Oke. Nah, maka dia diwajibkannya Rp131.250. Pak Nas, kalau saya bayarkan zakatnya berupa uang ke orang yang langsung membutuhkan, bagaimana? Boleh, ya. Niatkan aja dalam hati ya, niatkan dalam hati saya bayar zakat gitu ya. Berikutnya, tapi kalau dia memang benar-benar masuk dalam 8 golongan itu, fakir, miskin gitu ya. Kalau saya membayarkan zakat fitrah orang tua dan mertua yang nggak serumah, bolehkah? Boleh, boleh ya. Tinggal nanti tanyain, kasih tahu ke mereka bahwa kita sudah bayarkan zakatnya ya, gitu ya. Kemudian kalau simpanan kita yang ada di dana pensiun, bagaimana cara menghitung zakatnya Pak Nas? Nah, gimana tuh ya? Dana pensiun. Di dana pensiun. Dana pensiun itu kayak apa sih? Saya nggak kebayang ya. Apa tiap bulan dikasih ya? Tiap bulan dikasih. Atau bagaimana? Kalau tiap bulan dikasih berarti Anda punya penghasilan dari si dana pensiun itu. Ya, nah hitungnya dari zakat penghasilan berarti gitu. Jadi dari zakat penghasilan. Ya kalau seandainya penghasilan dari apa namanya pensiunnya itu lebih dari 5.240.000 kena zakat gitu ya. Orang yang cacat parah harus zakat tidak Pak Nas? Ya zakat fitrah ya, zakat fitrah iya, ya di masjid terdekat ya. Kemudian tanya berapa persen Pak Nas dari uang yang kena zakat ya, 2,5% ya, 2,5% tergantung sih. Kalau perniagaan ya, tabungan itu semua 2,5%. Kalau yang berbeda itu cuma di pertanian bisa 5 atau 10%. Tanya Ustadz, apakah kalau punya putra dan putri yang belum kerja, masih mahasiswa dan belum kerja, zakatnya dibayarkan sama orang tuanya itu boleh tidak Ustadz? Ya boleh. Ya, zakat apa? Zakat fitrah. Kalau mereka berarti tidak zakat mal orang tuanya. Tanya bagaimana cara ngitung zakat uang? Udah tadi ya, di sini ya, zakat penghasilan atau tabungan, tergantung. Ini zakat uangnya itu zakat uang yang mana? Ya, zakat penghasilan atau zakat tabungan. Tabungan emas, zakat perak itu digabungnya jadi satu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana jika hanya memiliki penghasilan dari honor saja? Apakah termasuk ke zakat penghasilan? Ya, ya kalau seandainya memang penghasilannya itu nggak tentu gitu ya, honornya ya, pokoknya dia per bulannya minimal banget 5.240.000. Tanya panas, jadi kalau di bawah 5.240.000 nggak kena zakat. Saya punya beberapa kos-kosan, zakatnya bagaimana Pak Nas? Ya, tadi udah saya sampaikan zakatnya kos-kosan itu adalah penghasilan per bulannya. Ya, dia bisa disebut sebagai ya zakat perdagangan masuknya. Ya, zakat perdagangan. Misalnya nih, langsung aja modal yang diputar selama 1 tahun kan nggak ada ya, 0 ya. Jadi kita udah modal awal aja kan. Terus kemudian keuntungannya berapa? Katakanlah misalnya 40 juta. Terus piutang dagangnya berapa? Nggak ada piutang ya kan, 0. Jadi kan anak mahasiswa bayar kos ya. Kemudian jumlah utang katakanlah nggak ada tuh utangnya gitu ya, 0 ya. Maka berapa? Ya dia 250.000 ya. Dia ini kenapa ada minus ya? Harusnya nggak minus ya. Langsung 250.000 rupiah. Jadi 40 juta penghasilan keuntungan selama 1 tahun ya itu 250.000. Gampang kan? Gampang banget. 250.000. Tanya Pak Nas, tanya kalau dagang sembako gimana ngitungnya?
Sama udah, pokoknya langsung klik zakat perdagangan ya. Pak Nas tanya, kan punya tabungan 60 juta tapi punya amanah 100 juta, yang 60 juta itu ditabung buat bayar amanah belum cukup. Jadi apa kena zakat? Ya nggak kena zakat lah, ya. Karena ada amanahnya, ya. Ada amanah itu 100 juta, ya. Ya makanya sebisa mungkin udah nggak punya amanah lagi supaya bisa bayar zakat. Oke, tanya zakat tanah yang produktif, misal tambak udang, untuk bayar zakatnya apakah harus dalam bentuk uang atau bisa dengan panenan udangnya? Enggak dong, udangnya dijual dulu, ya, udangnya jual dulu, baru bayar dalam bentuk yang diterima oleh masyarakat umum, ya. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya kalau masyarakat menerima, cuma kan ya tambang apa udang-udang tuh kan mahal gitu ya. Sementara orang mungkin kebutuhannya bukan udang gitu loh. Maksudnya gitu ya. Kalau anak yang baru kawin, apa kita masih keluarkan zakat ya? Pokoknya sepanjang dia masih hidup, ya. Yang nggak kena zakat fitrah, yang nggak kena zakat fitrah adalah yang udah mati. Ya. Kemudian jika kita sebagai anak sudah bayarkan zakat fitrah misal untuk mertua, tapi dia juga ingin bayar lagi sendiri, gimana Pak Nas? Boleh double? Ya, double boleh aja, satunya jadi sedekah, ya. Jadi sedekah yang satunya, nggak apa-apa ya. Kemudian, apakah setiap panen wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa nisabnya? Tadi udah ya, langsung aja diklik di zakat pertanian, langsung panen dalam rupiah. Setiap panen dikeluarkan zakatnya. Kemudian penghitungan setahunnya pakai kalender Masih atau Hijriyah, Panas? Hijriyah ya, Hijriyah. Kemudian makanya kalau bisa sih patokannya itu kayak Ramadan, bagus ya. Tanya Pak Nas, apakah setiap bayar zakat wajib ijab kabul? Enggak wajib, dalam hati cukup ya. Dalam hati cukup. Tapi kalau mau ya dengan ijab kabul kayak di apa namanya di masjid boleh ya. Jadi di apa ya? Diperbolehkan ya untuk mengungkapkan niat. Kemudian tanya Pak Nas, kalau uang misal 200 juta di piutang kena zakat? Tidak. Kalau piutangnya ya piutang berarti kan uangnya belum punya kita sebenarnya ya. Ya, piutang itu. Tapi kalau seandainya piutang itu dalam kondisi dagang gitu ya, ya berarti dia kena tuh. Ya. Masukin aja ke rumus. Masukin ke rumus yang tadi ya. Tanya Pak Nas, stok barang kali 2,5% pembayaran zakatnya tiap bulan ya Pak Nas. Kalau perdagangan mah tiap tahun, setahun sekali. Ya, setahun sekali. Kemudian tadi zakat perdagangan dihitung dari stok barang. Bagaimana kalau stoknya habis, sudah laku semua dan dapat untung? Ya, masuknya di zakat perdagangan, ya. Berarti kan ada keuntungannya di situ, ya. Berarti kan modalnya nggak ada nih, stok barangnya gitu ya. Jadi modal diputar berarti udah nggak ada, artinya udah nol gitu, ya. Jadi modalnya udah nggak ada, keuntungannya yang ada, gitu ya. Katakanlah keuntungannya 40 juta misalnya, saya dapat alhamdulillah keuntungan 80 juta gitu ya, maka dia wajib bayar zakat sebesar 2 juta rupiah ya, untuk 80 juta. Jadi stok barang habis ya, jadi modal itu maksudnya stok ya, stok barang, sisa stok barang ya, modal itu ya, seperti itu. Oke ya. Alhamdulillah ya. Tanya Pak Nas, tabungan dinar emas haulnya berapa persen dan zakatnya? Udah tadi ya. Tanya satu, jika ada tabungan emas sudah kena nisab tapi statusnya dipinjam, apakah kena zakat? Ya, piutang itu tetap kena zakat ya. Jika tabungan emas dan uang jika digabung baru kena nisab, berapa? Apakah wajib zakat? Iya. Jadi tabungan zakat digabungin ya, maka dia kena zakat. Kena zakat. Berikutnya tanya Ustadz, apakah zakat penghasilan, zakat dari THR, apa bisa saya serahkan ke saudara keluarga yang sedikit kurang? Boleh, kerabat ya. Kaum kerabat itu diperbolehkan untuk kita kasih. Asalkan yang bukan tanggungan kita. Kalau anak kita, khodimat kita, itu bukan zakat mal ya. Nah itu kasihnya bonus, kerahiman, kayak gitu-gitu ya. Zakat tabungan berapa persen? Tadi sudah ya, Anda tinggal masukin rumus. Apakah net stok kita tahun kemarin untuk tahun ini berarti dihitung ulang sesuai stok tahun ini? Iya, jadi stoknya dihitung di stok opnam. Stok opnam. Untuk zakat emas tabungan tiap tahunkah dikeluarkan? Iya, tiap tahun.
Tahun kemarin sudah dikeluarkan 2,5% dari 85 gram. Sekarang ngumpul lagi. Apakah keduanya dikeluarkan? Iya dong. Jadi misalnya nih tahun lalu gitu kan kita punya 100 gram, ya keluarin 2,5%. Terus kemudian nambah 10 gram misalnya jadi 110 nih, gitu kan? Di tahun ini ya udah 110 kali 2,5% lagi. Jadi tiap tahun kena zakat. Gitu ya. 2,5% nisabnya 65 juta, Ibu, tapi saya masih tanya. Apa harus sudah haul dulu apa belum? Iya udah harus haul ya. Emas itu harus setelah ditahan selama 1 tahun. Pak Nas tanya, untuk besaran penghasilan itu dihitung neto apa bruto dan nilai besarannya? Untuk besaran penghasilan itu dihitung neto apa bruto? Ini ya zakat penghasilannya. Kalau bisa sih bruto aja, ya, bruto. Tanya, zakat stok barang tiap bulan ya Pak Nas? Enggak, kalau stok barang itu tiap tahun, setahun sekali. Tanya Pak Nas, itu kalkulator zakat bisa di-download di mana? Enggak perlu download, langsung aja ke sini, kalkulator zakat sukses, dilihat di sini ya. Di sini langsung aja ke sini nih, kalkulator .zakatsukses.org, langsung nih. Jadi nggak perlu download ya. Nggak perlu download, langsung aja. Mau tanya, bolehkah uang zakat diberikan untuk pondok atau pembangunan tahfiz Quran? Sebenarnya untuk zakat itu diberikannya ke person ya, bukan untuk pembangunannya. Kalau pembangunan dia wakaf atau sedekah atau infak. Tapi kalau zakat itu ke santrinya, ke gurunya, ke tukang yang kerja di sana gitu, ya. Kemudian kalau zakat penghasilan dikurangi amanah dulu nggak ya sebelum dikeluarkan zakatnya? Kalau Anda punya penghasilan gitu ya, biasanya sih amanahnya itu kaitannya amanah sekunder atau tersier. Kalau amanah sekunder atau tersier itu nggak masuk, ya, nggak masuk pengurang, ya, nggak masuk pengurang. Yang masuk pengurang itu biasanya yang kaitannya dengan kalau nggak ngutang nggak bisa hidup, gitu ya. Kalau nggak punya amanah nggak bisa hidup. Oke, ya. Zakat penghasilan dibayarkan per bulan, bagusnya per bulan ya, supaya nggak berat gitu, per bulan. Tapi kalau seandainya memang mau dapetin keutamaan Ramadan, tabungan zakat gitu ya, boleh gitu ya. Bisakah bayar zakat emas dengan tabungan dinar yang dimiliki tanpa diuangkan dulu? Bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja kalau seandainya si lembaganya menerima, gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Baik ya, kayaknya udah 1 jam nih ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami hitungan zakat ini, dan kita ingatkan kalau seandainya teman-teman mau ya membayarkan zakat ya melalui kami, lembaga kami ya, itu silahkan ke sini, ke BNI Syariah atas nama Yayasan Khairul Razikin, nomor 0881925778 ya, itu nanti kita setorkan 100% ke Baznas ya. Kemudian Baznas akan berikan 12,5% sebagai amil, itu yang dipakai buat operasional pesantren. Kita gaji karyawan-karyawan dari dana amil zakat tersebut ya. Kemudian nanti kita ajukan proposal. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah kita bisa dapetin dananya untuk menghidupi pesantren, memberikan makan anak-anak santri ya. Jadi dari sanalah kita hidup ya, dari dana zakat ya. Mohon diulang alamat hitung zakatnya Pak Nas ya. Ini nih ya. Lihat yang di atas nih ya. Nih, kalkulator.zakatsukses.org ya. Jadi kalkulator.zakatsukses.org. Ini teman-teman screenshot aja. Screenshot gitu ya, terus kemudian nanti diperbesar ya. Diperbesar. Maaf, tanya, kebutuhan orang kan beda-beda. Mengapa zakat penghasilan dihitung bruto? Kalau penghasilan sudah habis untuk kebutuhan karena yang tertanggung banyak gimana? Sebenarnya gini ya, sebenarnya ulama juga beda pendapat ya tentang ini ya, tentang yang namanya zakat penghasilan ya. Cuma memang kayaknya kok nggak adil gitu. Dulu memang orang bekerjanya ya dari pertanian, dari peternakan gitu ya. Tapi nggak ada yang digaji dari dokter, pengacara segala macam. Nah, cuma kan berkembang gitu ya. Setiap orang pasti punya penghasilan. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu dari netonya. Sebenarnya yang paling bagus ya. Cuma kan kita neto itu nggak ada habisnya gitu loh.
Ya udah ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, tahu-tahu habis ya kan. Oh, ini sih saya tinggal sekian gitu kan. Ya udah yang itu dikali, akhirnya nggak kena zakat juga gitu. Kayaknya kok nggak pas gitu ya. Jadi udah langsung dari bruto aja penghasilan. Jadi yang sini langsung aja penghasilan per bulan sebelum dikurangi apapun ya. Sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau orang yang gajinya 10 juta langsung aja udah ini 10 juta ya. Udah nggak dihitung lagi apa namanya? Udah nggak dihitung lagi tanggungan anaknya berapa segala macam, udah nggak dihitung, udah langsung aja ya, itu langsung bruto gitu ya, seperti itu. Jadi memang ulama beda pendapat tentang hal ini gitu ya, cuma ya nggak apa-apa lah, ini kita ngitung-ngitung menjalankan kewajiban kita ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima gitu. Tapi kalau mau dinetokkan, silakan juga. Tanya Pak Anas, jika mu'alaf sudah lama, misalnya sudah lebih 10 tahun, apakah wajib menerima zakat? Wallahu a'lam ya. Untuk mu'alaf, kita biasanya kalau untuk mu'alaf, kita ke mu'alaf center ya. Jadi itu udah langsung Basnas yang menyalurkan ke mu'alaf center. Nah, di sana yang mereka yang mengelola lah gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana pembangunan ininya. Ini bukan ini ya, bukan kalkulator zakat sukses ORD, bukan, salah. Ya, ini alamatnya coba dia, tolong ditulis yang bisa nulis, kalkulator titik zakat sukses titik ORG ya. Yang bisa nulis tolong ditulisin di di komen ya. Saya pas lagi nggak bisa. Di sini juga bisa nih, basnas.go.id kalkulator zakat ya, keren banget ini. Ya udah Basnas nih, cuma saya belum masukin. Coba deh kita masuk ya. Ke mana? Basnas.go.id, basnas.go.id kalkulator zakat. Kalkulator zakat. Boleh juga, bagus ya. Silahkan ya, ini ke Basnas. Ini kalkulator. Jumlah pendapatan per bulan, bonus THR, hitung zakat. Cuma saya kalau ngelihat tampilannya ya, tampilannya tuh masih lebih keren yang ini ya. Kalau bicara tampilan ya, silahkan ya teman-teman. Kalau yang Basnas ini ya karena kayak gini doang ya Basnas tampilannya. Ini di ini zakat penghasilan, zakat mal ya. Nah, ini oh, kalau ini dia langsung langsung digabungin ininya, apa namanya, nisabnya bagus juga sih. Misalnya nih ya, kalau ini saya masukin ada 50 gram. Uang tunai ada 300 juta. Kemudian kendaraan, rumah, aset lainnya. Kok kendaraan masuk? Oke lah, katakanlah misalnya 2 miliar. Harusnya enggak nih. Utang cicilan. Oke, misalnya katakanlah saya punya utang 400 juta. Hitung zakat, ya. Tabungan lainnya 300 juta. Oh, zakat mal Anda 47 juta 502. Ini zakatnya nih. 47 juta 500. Tapi ini kendaraan di kendaraan. Oh, saya ini mohon maaf ya, agak beda pendapat nih saya. Ya, karena rumah itu nggak kena zakat ya. Rumah kayaknya nggak kena zakat ya. Rumah kendaraan setahu saya enggak ya. Jadi saya lebih ini ya, lebih prefer yang ini, kalkulator perhitungan zakat. Nanti gede banget loh kita bayar zakat. Jadi gede banget. Kegedean nantinya gitu, kegedean. Ya. Kegedean. Jadi tanya, berarti setiap zakat apapun senilai zakat fitrah nisabnya setara dengan nilai 20 dinar. Lebih kurang. Tapi tadi ya kalau untuk zakat penghasilan kan bukan pakai dinar ya, bukan pakai emas, tapi pakainya apa tuh? Pakainya kilogram beras, 524 sorry ya, hafalan saya tadi ya. 524 kilogram beras. Ya, jadi bukan pakai emas ya untuk zakat penghasilan. Oke ya. Saya lebih prefer yang ini ya. Kalau yang tadi nanti kesian teman-teman semuanya jadi kepikiran harus bayar
zakat gede-gede banget gitu. Padahal zakat itu yang dizakati itu adalah yang produktif ya. Yang tidak produktif yang dinikmati dipakai sendiri dia tidak kena zakat ya. Rumah yang dipakai sendiri yang nggak kena zakat. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan zakat yang kita keluarkan. Zakat ini membersihkan harta, bahwa di dalam harta kita ada milik orang lain. Ya, jadi apa yang kita terima itu bukan milik kita sahaja. Sekian dari saya, terima kasih ya. Kita iklan sebentar. Dinar Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Baik, tadi iklan sponsor dari Dinar Khairul Razikin ya. Sebuah produk emas yang keren, ciamik, bagus, dahsyat, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah terima kasih ya semuanya ya, bagi yang sudah menonton siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menunaikan zakat di tahun ini. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.